Teori psikoanalisis Sigmund Freud sangat melibatkan perspektif masa lalu dalam melihat suatu permasalahan mental. Ia meyakini bahwa tindakan atau perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh masa lalu dan unconscious-nya. Kelebihannya, psikoanalisis memberikan cara untuk memahami perilaku tidak rasional yang disebabkan oleh konflik masa lalu yang tidak disadari. Kekurangannya, psikoanalisis dianggap terlalu deterministik dan terfokus pada insting manusia seperti keinginan seksual dan agresi. Individual psychology memiliki beberapa prinsip, yaitu inferioritas, superioritas, style of life, creative self, conscious self, social interest, dan fictional goal. Kelebihan teori ini adalah melihat individu sebagai suatu kesatuan yang utuh, bukan hanya pikiran atau perilaku. Sedangkan kekurangannya adalah terlalu menekankan pada faktor sosial sehingga mengabaikan faktor biologis. Selain itu, juga dianggap subjektif dalam mengartikan inferioritas atau gaya hidup individu. Sebagai pelopor psikologi analitis, Jung memperkenalkan konsep kolektif tidak sadar atau kolektif unconscious yang mencakup archetypes, pola universal dalam pikiran manusia. Ia juga mengembangkan teori kepribadian termasuk introversi dan ekstroversi. Kelebihannya terletak pada pendekatan holistiknya terhadap manusia mencakup dimensi simbolis dan spiritual, namun teorinya dianggap terlalu spekulatif dan sulit diuji secara ilmiah. Teori psikoanalitik sosial menekankan faktor sosial dan budaya sebagai pembentuk kepribadian, terutama pada masa kecil seseorang, dan mencetuskan konsep basic hostility dan basic anxiety yang berkembang menjadi neurotic trends. Kelebihannya, teori ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memahami perilaku neurotik. Kekurangannya, teori ini tidak dapat dengan mudah menghasilkan hipotesis yang bisa diteliti sehingga kurang dapat diverifikasi. Freud memadukan psikoanalisis dengan pandangan humanistik, menekankan kepentingan kebebasan, cinta, dan hubungan bermakna dalam kehidupan manusia. Ia menyoroti perbedaan antara to be dan to have. Pemikirannya relevan untuk memahami masalah sosial modern, namun sering dikritik karena normatif, idealis, dan kurang berbasis empiris. Psychosocial development milik Erik Erikson terkenal dengan penjelasannya mengenai 8 tahapan individu, yaitu infancy, early childhood, boy age, school age, adolescence, young adulthood, dan old age. Kelebihan teori ini adalah mencakup seluruh tahapan dalam hidup, mulai dari bayi hingga usia lanjut. Kemudian, fokus pada perkembangan individu ke arah yang lebih positif. Sedangkan kekurangannya tidak menjelaskan bagaimana seseorang menyelesaikan krisis atau konflik dalam tahapan. Maslow terkenal dengan hierarki kebutuhan yang menyusun motivasi manusia dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Konsepnya memberikan pandangan positif tentang potensi manusia, namun hierarki ini dianggap kurang universal dan kadang terlalu ideal karena tidak selalu didukung bukti empiris yang kuat. Serta kenyataan bahwa aktualisasi diri dapat dicapai meski kebutuhan dasar sangat minim dipenuhi. Carl Rogers, dia dikenal melalui terapi berpusat pada klien atau yang sering kita sebut client-centered therapy, yang menekankan empati, penerimaan tanpa syarat, dan keaslian dalam hubungan terapeutik. Pendekatannya sangat praktis dan personal, tetapi dinilai kurang efektif untuk klien dengan gangguan berat yang membutuhkan struktur lebih ketat. Teori psikologi eksistensial menekankan pentingnya hubungan individu dengan alam, orang lain, dan diri sendiri secara optimal untuk mencapai kesehatan mental melalui konsep being in the world. Kelebihannya, teori ini dapat membantu hidup seseorang lebih autentik. Tapi kekurangannya, teori ini dikritik sebagai anti-intelektual dan anti-teoretis karena tidak mengikuti konsep tradisional dari sebuah teori. Teori yang dikemukakan oleh Allport berfokus pada keunikan individu atau personal disposition yang membedakannya dari orang lain. Kemudian, ia menekankan konsep proprium, functional autonomy, dan motivational disposition. Kekurangan teori ini adalah kurang mempertimbangkan pengaruh sosial, serta beberapa konsep sulit diuji secara empiris. Sedangkan kelebihannya menekankan bahwa individu memiliki keunikan dan juga conscious motivation yang bersifat proaktif.
Big Five Personality merupakan teori yang menjelaskan berbagai traits dalam seorang individu. Teori tersebut meliputi 5 dimensi kepribadian utama, yaitu openness to experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. Kelima dimensi tersebut pada setiap individu memiliki kecenderungannya masing-masing. Kelebihannya, teori ini didasari oleh penelitian yang mendapat validasi secara ilmiah. Kekurangannya, tidak selalu efektif dalam menjelaskan perilaku individu dalam situasi tertentu. Eysenck membagi kepribadian manusia menjadi 3 dimensi, yaitu extraversion, neuroticism, dan juga psychoticism. Ia juga mengembangkan pengukuran kepribadian seperti GEPG, EPG, dan juga EPQR. Kelebihan teori Eysenck adalah menjelaskan kepribadian dengan pendekatan biologis dan juga kerangka ilmiah yang jelas. Sedangkan untuk kekurangannya adalah membatasi kepribadian hanya pada 3 dimensi, kemudian mengabaikan kemampuan individu untuk berkembang. Teori behavioral analysis melalui eksperimen operant conditioning menekankan bahwa perilaku manusia dapat dijelaskan dan diprediksi dengan memperhatikan respons terhadap rangsangan diri dari lingkungan luar melalui reinforcement atau punishment. Kelebihannya, aplikasi teori ini meminimalisasi kesalahan seorang sekaligus membentuk lingkungan yang lebih baik dan nyaman. Kekurangannya, penyalahgunaan metode punishment yang sering mengakibatkan trauma atau konflik mental pada seseorang. Bandura memperkenalkan social learning theory yang menunjukkan bahwa perilaku dipelajari melalui observasi dan peniruan, serta konsep self-efficacy sebagai kunci pencapaian tujuan. Teorinya relevan untuk pendidikan dan pengembangan diri, tetapi dikritik karena kurang memperhatikan perbedaan individu yang lebih mendalam seperti faktor biologis atau motivasi kompleks.